ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وغفر له. Kita masih pada bab wujubud dukhul fil Islam, wajibnya masuk dalam agama Islam. Wa fis sahih, disebutkan dalam riwayat yang sahih, an Hudzaifah, dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, ya ma'syaral qurra istaqimu fa in istaqamtum faqad sabaqtum sabqan ba'ida fa in akhadtum yaminan wa shimalan faqad dhalaltum dhalalan ba'ida. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ya ma'syaral qurra, wahai para al-qurra. Al-qurra di sini maksudnya adalah ahlul ilmi wal amal. Bukan yang dimaksudkan al-qurra di sini hanya sekedar pandai baca Al-Qur'an atau hanya sekedar pandai menghafal Al-Qur'an. Namun yang dimaksudkan dengan al-qurra di sini adalah al-ulama, karena dulu di zaman dahulu, di zaman para sahabat, mereka ahlul qiraah, mereka juga adalah ahlul ilmi, sehingga al-qurra di sini maksudnya adalah ahlul ilmi. Ya ma'syaral qurra, wahai para ulama ahlul ilmi, istaqimu, istiqamalah kalian. Fa in istaqamtum, kalau seandainya kalian istiqamah, faqad sabaqtum sabaqan ba'ida, maka sungguh kalian telah mendahului dengan pendahuluan yang sangat jauh. Fa in akhadtum yaminan wa shimalan, namun kalau seandainya kalian menempuh jalan tersebut tidak dengan jalan istiqamah, justru kalian berjalan ke kanan dan ke kiri, kalian menempuh jalan kanan dan jalan kiri, faqad dhalaltum dhalalan ba'idan, maka sungguh kalian telah tersesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Wa an Muhammad ibn Waddah rahimahullahu taala, dari Muhammad ibn Waddah rahimahullahu taala, annahu kana yadkhulul masjid, bahwasannya dulu beliau masuk ke dalam masjid, fayaqifu 'alal hilaq fayaqul, ketika itu dia mendapati orang-orang yang membuat majelis-majelis. Kemudian Muhammad ibn Waddah mengucapkan apa yang disampaikan dalam athar ini tadi. Qala Syekh Utsman As-Salimi hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Siapa Syekh Utsman As-Salimi ini? Ya, pengasuh Darul Hadis di Damar, Masjid Salaf As-Salih di Damar. Qauluhu fi sahih, ay sahihul Bukhari fi kitabil i'tisam bil kitabi wa sunnah. Sabda atau ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab fi sahih yang dimaksud adalah sahih Bukhari dalam kitabul i'tisam bil kitabi wa sunnah. Sahih Bukhari dalam kitab al-i'tisam bil kitabi wa sunnah. Kata beliau, kata Syekh Utsman As-Salimi, wal muradu bil qurra al ulama alladzina akhadhu bil Qur'an wa ta'allamuhu wa ta'allamu as-sunnah. Yang dimaksud dengan al-qurra pada ucapan Hudzaifah adalah al-ulama, para ahlul ilmi, yaitu mereka-mereka yang mengambil Al-Qur'an, yaitu orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'an, wa ta'allamuhu, mereka mempelajari Al-Qur'an, wa ta'allamus sunnah, dan juga mereka mempelajari as-sunnah. Sehingga istilah qurra di zaman dahulu berbeda dengan istilah qurra di zaman sekarang. Kalau di zaman dahulu
mereka-mereka yang dimaksud qurra ahlul qiraah adalah mereka-mereka yang juga memiliki ilmu, memiliki pemahaman dalam Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang mengamalkan ilmunya, sehingga istilah qurra di zaman sahabat adalah istilah yang disematkan untuk mereka-mereka yang berilmu, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Berbeda dengan istilah qurra yang muncul belakangan, istilah qurra yang muncul di akhir zaman. Terkadang istilah qurra yang muncul di akhir zaman disematkan kepada mereka-mereka yang hanya pandai baca Al-Quran namun tidak punya pemahaman dalam agama tersebut. Sebagaimana ucapan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sebagaimana dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah taala dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli. Kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Kaifa antum idza labisatkum fitnah yarbu fiha as-saghir wa yahrumul kabir?" Bagaimana nasib kalian kalau seandainya kalian diliputi oleh fitnah, suatu fitnah yang bisa membuat di tengah-tengah fitnah tersebut orang yang anak kecil langsung berubah menjadi dewasa, orang dewasa langsung berubah menjadi tua beruban. Bagaimana gambaran fitnah tersebut? Ya. Mereka bertanya kepada Abdullah ibn Mas'ud, "Wa mata dzalika ya Aba Abdurrahman?" Kapan itu terjadi wahai Abu Abdurrahman? Kata Abdullah ibn Mas'ud, "Idza kathura qurra'ukum wa qalla ulama'ukum wa kathura umara'ukum wa qalla umana'ukum." Kata Abdullah ibn Mas'ud, "Idza kathura qurra'ukum," kalau kalian sudah berada pada masa banyaknya ahlul qiraah, banyaknya orang yang cuma pandai baca Al-Quran tapi sedikit pemahaman ilmu syar'inya. Wa kathura wa qalla ulama'ukum, justru sedikit masa tersebut ulama ahlul ilminya. Wa kathura umara'ukum, banyak pemimpin-pemimpin yang ada. Wa qalla umana'ukum, namun sedikit sekali orang-orang yang amanah pada masa tersebut. Kemudian wa qauluhu, ucapan Hudzaifah, "Istaqimu," ay ilzamu al-istiqamah wal amal bil kitab was sunnah wa la tanharifu anhuma faqad sabaqtum sabqan ba'idan. Istaqimu maknanya ilzamu al-istiqamah, tetapilah al-istiqamah, tetapilah al-amal, beramal dengan Al-Quran dan Sunnah. Janganlah kalian menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau kalian istiqamah berarti kalian sudah dahuluan berjalan dengan cepat meninggalkan orang-orang yang ada di belakang kalian. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Keistiqamahan di zaman sekarang, khususnya di zaman-zaman akhir seperti ini, adalah dhalatul mu'min, barang hilangnya seorang mukmin. Man wajadaha, siapa yang mendapati barang hilang tadi, faqad wajada al khair al katsir, maka sungguh dia telah mendapati kebaikan yang sangat banyak. Oleh karena itu, Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, min a'zam al-karamat luzumul istiqamah, termasuk karamah yang paling besar, luzumul istiqamah, adalah senantiasa untuk istiqamah, senantiasa komitmen berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, senantiasa berada dalam jalan talabul ilmi syar'i, senantiasa berada dalam jalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan senantiasa berada dalam jalan sunnah serta jalan dakwah ini tadi. Kalau seandainya kita futur, kita malas, kita enggan, kita tidak mau talabul ilmi syar'i, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan orang-orang yang jauh lebih semangat dibandingkan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "In tatawallau yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum." Kalau seandainya kalian berpaling, tidak mau menempuh jalan istiqamah,
kalau kalian berpaling dari ketaatan kepada Allah, kalau kalian berpaling dari tauhid, berpaling dari thalabul ilmi, berpaling dari sunnah, yastabdil qauman ghairakum, maka Allah akan ganti dengan suatu kaum selain kalian, tsumma la yakunu amsalakum, kemudian kaum tersebut tidak akan sama seperti kalian. Bahkan kalau seandainya kita murtad, na'udzubillah, maka Allah akan gantikan dengan kaum yang lebih baik dibandingkan kita. Kalau seandainya seluruh umat manusia ini kufur kepada Allah, tidak mau beriman, maka Allah akan datangkan kaum yang beriman kepada Allah, kaum yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya antum ya tullabul ilm kabur lari dari jalan thalabul ilmi syar'i, maka Allah akan datangkan para penuntut ilmu yang jauh lebih baik dibandingkan kita semua. May yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Kata Allah Azza wa Jalla, barang siapa yang murtad dari agamanya, tidak mau beriman, tidak mau bertauhid, tidak mau menetapi sunnah, tidak mau berislam, maka Allah Subhanahu wa taala katakan fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan datangkan suatu kaum yuhibbuhum wa yuhibbunah, yuhibbuhum wa yuhibbunah, yang Allah mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwani fid din rahimani rahimakumullah jami'an. Hadhihi da'wah da'watullah wa hadzal din dinul Islam dinullah wa hadzal ilmu minal kitabi was sunnah, ilmu syariah minallah wa ilallah. Yang butuh terhadap dakwah, yang butuh terhadap Islam, yang butuh terhadap istiqamah, yang butuh terhadap ilmu adalah kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai sekalian umat manusia, kalian adalah orang-orang yang fuqara, orang-orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh terhadap kita. Allah tidak butuh keistiqomahan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap menuntut ilmunya kita. Allah tidak butuh terhadap ketaatan kita. Namun kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun seandainya semua umat manusia menuntut ilmu, semuanya berdakwah di jalan Allah, semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, la yazidu min mulkihi subhanahu wa ta'ala syai'an, tidak menambah sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka berpaling, juga tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka taat, juga tidak menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala hafizahullah ta'ala, ay qad sabaqtum ghairakum minan nas alladzi la ilma indahum. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya, sungguh kalian telah mendahului orang lain dari kalangan umat manusia tersebut. Alladzi la ilma indahum, yaitu orang-orang yang tidak punya ilmu. Kalau kalian istiqamah di jalan Allah, kalian istiqamah di dalam agama ini, maka sungguh kalian telah mendahului ya orang-orang yang tidak punya ilmu tersebut. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahu akbar. Lihat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah mengangkat orang-orang yang beriman di atas orang-orang kafir. Walladhina utul ilma darajat, dan Allah mengangkat orang-orang yang berilmu di atas orang-orang yang beriman, sehingga kedudukan ilmu lebih tinggi semata-mata kedudukan cuma sekedar beriman. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi pula di atas kaum mukminin yang lain. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa yang kalian perbuat, yang kalian lakukan. Lihat ya ikhwayatullabal ilm. Antum perhatikan ayat ini, cukuplah ayat ini memotivasi bagi kita semua untuk senantiasa menuntut ilmu syar'i. Jangan berhenti. Kenapa? Karena Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Isbiru wasabiru, sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam berdakwah, sabar dalam mengajar. Derajat mereka jauh lebih tinggi fid dunya wal akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat, dibandingkan orang-orang yang tidak berilmu. Wa qala subhanahu wa ta'ala,
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakan ya Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sama enggak, Bang? Hah? Enggak sama. Ya dapat diselamat. Abdul Salam. Sama enggak? Itu saja yang membedakan antara ilmu. Perkara dunia saja tidak sama antara orang yang berilmu dan tidak berilmu, ya ikhwan, ya tulabul ilm, apalagi perkara akhirat. Kedudukan mereka orang-orang yang berilmu dan beramal di surga jauh lebih tinggi dibandingkan kedudukan orang-orang yang semata-mata cuma ada iman. Kenapa sebagian orang mau belajar? Ana mau tanya sama antum, kenapa orang-orang itu sekolah, kuliah sampai selesai S1, S2, S3? Kenapa? Karena nilai kedudukan mereka di dunia itu berbeda. Strata sosial di tengah-tengah masyarakat antara orang yang taman SD sama orang sekelas S3 duduk acara kondangan saja beda. Ya apa enggak? Ya enggak, Khalifah? Beda. Kecuali yang SD ini tadi owner dia, ya enggak? Owner CEO perusahaan. Beda. Itu nyata, ikhwan. Antum lihat perkara dunia saja sama apa enggak? Yang sudah S1 mau lanjut S2, sudah S2 lanjut S3. Kenapa? Karena dia tahu dengan bedanya ilmu, bedanya pendidikan, gaji juga beda. Ini urusan dunia ya ikhwah, ya tulabul ilm. Bagaimana dengan urusan akhirat? Antum kira sama antara para ulama dengan kita-kita yang cuma sekedar kaleng-kaleng ini tadi? Jelas beda. Di surga perbedaannya beda. Lihat Allah Subhanahu wa taala jadikan para ulama bersanding dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia. Demikian malaikat bersaksi, demikianlah para ulama bersaksi. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Digolongkan orang-orang yang diberi nikmat, para nabi, siddiq, syuhada, was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka sebaik-baik teman. Jauh perbedaannya. Jadi sehingga seorang talibul ilmi ketika tidak mau sabar dalam menuntut ilmu, tidak mau istiqamah, tidak mau lelah, tidak mau capek, nanti tunggu, akan datang masanya ente menyesal, akan datang masanya sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, wa man lam yadhuq murrat ta'allum sa'atan tajarra dhullal jahli tula hayatihi. Siapa yang tidak mau meneguk, tidak mau menelan, tidak mau merasakan pahitnya menuntut ilmu sekejap saja. Antum menderita di pondok pesantren, baik dengan kondisi lingkungan, kondisi makanan, kondisi begini dan begini. Paling berapa toh? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 8 tahun. Paling 8 tahun. Tapi nanti setelahnya, wallahi wa tallahi wa billah, kehidupan antum jauh lebih baik. Namun ketika antum tidak mau sabar dengan waktu yang sebentar tadi, rasakan nantinya antum, hidupnya antum. Apa yang Anda bilang ini nyata, waril. Apalagi ditambahnya antumnya apa? Tidak punya ilmu, tidak punya skill, pemalas pula. Aduh. Orang pun tidak ada yang mau ngajak berteman. Ya, orang pun tidak ada yang mau ngajak berteman. Hidup di dunia ini ada 2 penilaian orang ya ikhwan, ya tulabul ilm. Camkan baik-baik. 2 penilaian masyarakat, 2 penilaian umat manusia. Antum punya ilmu, maka antum akan dicari orang, ilmu antum akan dibeli orang. Atau antum punya harta, antum akan didekati orang, dicari orang, karena orang membutuhkan harta. Makanya Nabi SAW mengatakan, manhumani la yashba'ani, manhumun fil ilmi la yashba' wa manhumun fid dunya la yashba'. 2 perkara yang senantiasa dicari oleh orang. Orang yang sudah kalau kesenangan ngebet terhadap ilmu, maka dia tidak akan puas terhadap ilmu tadi. Demikian juga orang yang sudah ngebet, kebelet, pengen nelan tuh, kepunan istilahnya terhadap dunia, maka dia tidak akan puas terhadap dunia tersebut. Innama yatadzakkaru ulul albab. Namun kata Allah Azza wa Jalla,
yatadzakkaru ulul albab, hanya orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal yang mau sadar. Wadih, jelas? Jelas ya ikhwan. Fal ulama rafa'ahumullahu lima indahum minal ma'rifati billah wa ta'zimihi wad da'wa ila ibadatihi wad difa' an tauhidihi wat tahdhiri minasyirki. Fal wajibu 'alal ulama idzan ay yastaqimu fa idza qamu bidzalika rafa'ahumullah wa akramahum aktsara min ghairihim. Subhanallah, Allahu akbar. Syekhuna Abu Abdillah As-Salimi rahimahullah hafizallahu taala, beliau mengatakan, lihat, al ulama rafa'ahumullah, para ulama Allah angkat derajat mereka. Kenapa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala para ulama? Lima indahum minal ma'rifati billahi wa ta'zimihi, karena pada mereka terdapat ma'rifat billah, mengenal Allah, wa ta'zimihi, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wa da'wa ila ibadatihi, dan mendakwakan, menyerukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa difa' an tauhidihi, serta membela tauhid, wa tahdhir minasyirki, serta memberikan peringatan dari kesyirikan. Fal wajibu 'alal ulama, sehingga yang wajib bagi para ulama, idzan, apa yang wajib bagi para ulama? Ayyastaqimu, agar mereka istiqamah. Fa idza qamu bidzalik, kalau mereka sudah istiqamah, rafa'ahumullah wa akramahum, Allah akan angkat derajat mereka, Allah akan muliakan mereka aktsar min ghairihim. Lihat kata beliau, fal wajib 'alal ulama, yang wajib bagi para ulama, idzan ayyastaqimu, mereka harus istiqamah. Istiqamah dalam hal apa? Istiqamah dalam mendakwakan tauhid, istiqamah dalam berdakwah, istiqamah dalam menuntut ilmu, istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam membela agama Islam. Kalau kita sudah istiqamah, rafa'ahumullah, Allah pasti akan angkat derajatnya. Wa akramahum, Allah akan muliakan mereka aktsar min ghairihim, jauh lebih banyak dibandingkan selain mereka. Walhamdulillah, ulama'u ahli sunnah wad din ghalibuhum ala khair. Alhamdulillah, para ulama ahlus sunnah, para ulama agama ini, mayoritas mereka ala khairin. Alhamdulillah, mereka-mereka yang masih istiqamah dari kalangan para ulama yang masih hidup, senantiasa tegak dan tegar dalam mendakwakan sunnah. Demikian juga di berbagai macam negara, di berbagai macam penjuru, adanya para ulama seperti di negara Yaman, adanya ulama sunnah, ulama salafiyin, ulama yang istiqamah di atas Al-Quran dan sunnah, seperti Syekhuna Abdullah ibnu Umar ibnu Mar'i Al-Adani, Syekh Anis Al-Yafi'i, wa Syekh Yasin Al-Dhali'i, Syekh Yaslam As-Subaihi, wa Syekh Muhammad ibnu Hizam Al-Fadli Al-Ba'dani, wa Syekh Nu'man Al-Watar, wa Syekh Abdul Aziz Al-Bura'i, wa Syekh Abdullah ibnu Utsman Az-Zamari, wa Syekh Utsman As-Salimi, wa Syekh Muhammad ibnu Abdullah Al-Imam, wa Syekhuna Al-Habib Abdul Ghafur As-Saqqaf Al-Lahji, dan masih banyak para masyayikh yang lain yang istiqamah di atas dakwah, istiqamah di atas sunnah, dari kalangan murid-muridnya Syekh Mukbil rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa ghafarallah. Wa amma man akhadha bil bid'ah wa tasawuf wa da'a ilal ahwa, adapun orang yang mengambil ilmu dari ahlul bid'ah wa tasawuf, dan juga mengambil ilmu dari ahlul tasawuf, wa da'a ilal ahwa, dan juga mengajak kepada hawa nafsu, mithlu da'wa ila ra'yil khawarij, seperti dakwah seruan kepada pemikiran khawarij, awil mu'tazilah, atau ajakan kepada pemikiran mu'tazilah, wal irja, atau ajakan kepada pemikiran irja, wa ghairiha, dan yang selainnya, atau juga kepada pemikiran Syiah Rafidhah. Fahadzal alim qad dhalla dhalalan ba'idan ay aktsar min ghairihi, maka seorang alim yang seperti ini, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh, bahkan lebih jauh dibandingkan orang lain. Maka mereka-mereka yang mengajak umat manusia, walaupun dulunya berilmu, dulunya pernah duduk di majelis para ulama, kalau dia mengajak kepada pemikiran-pemikiran menyimpang seperti pemikiran Khawarij, pemikiran Syiah, pemikiran Mu'tazilah, pemikiran Murji'ah, pemikiran Sufiyah, dan yang semisalnya, ini semua menunjukkan orang tersebut berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Li'annahu yad'u ilal bid'ah, karena dia mengajak kepada kebidahan. Wa indahu syai'un minal ilmi, meskipun pada dirinya memiliki sesuatu dari ilmu yang ada. Kemudian beliau mengatakan fayata'atsaru bihin nas, sehingga orang-orang pun
yata'athar, terpengaruh dengan dia, fayudhilluhum, sehingga dia pun menyesatkan umat manusia. Falihada Hudzaifah, oleh karena inilah Hudzaifah kana yuhadzirul qurra wal muta'allimin. Hudzaifah memberikan peringatan kepada al-qurra, beliau memperingatkan kepada al-muta'allimin, orang-orang yang belajar, khaufan alaihim, karena khawatir pada mereka tadi. Khawatir apa? Khawatir kalau mereka terjatuh pada kebid'ahan, terjatuh pada hawa nafsu, terjatuh pada penyimpangan. Walaqad kana yahfaz fil fitan al-ilm al-katsir. Hudzaifah ibn al-Yaman ini sungguh banyak menghafal ilmu dalam bab fitnah, sehingga Hudzaifah ibn al-Yaman ini dikenal sebagai sahibu sirrin Nabi SAW. Beliau adalah satu-satunya sahabat, ya, yang dulu dikasih tahu oleh Nabi SAW tentang nama-nama kaum munafikin yang ada di kota Madinah. Ketika Nabi SAW wafat, beliau adalah rujukan sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai-sampai Umar bin Khattab pernah mendatangi Hudzaifah, bertanya kepada Hudzaifah, ya, tentang fitnah. Dia bertanya kepada Hudzaifah, ya Hudzaifah, haditsni anil fitnah, sampaikan kepadaku tentang hadis-hadis fitnah. Kata Hudzaifah, pintu fitnah itu masih tertutup. Hudzaifah mengatakan, ya, fitnatul mar'i fi nafsihi wa waladihi wa ahlihi tukaffirus shalah. Fitnah seseorang pada dirinya, keluarganya, anaknya, itu bisa digugurkan dengan salat. Kata Umar bin Khattab, bukan fitnah ini yang aku ingin tanyakan, akan tetapi fitnah allati tamuju ka maujil bahar, suatu fitnah yang bergelombang ibarat gelombang ombak laut, yang kalau dia melewati suatu kaum akan menghantam kaum tersebut, bisa membinasakan suatu kaum. Kata Hudzaifah, fitnah tersebut pintunya masih tertutup. Lalu Umar bin Khattab bertanya lagi, hal yuftah am yuksar, apakah pintu tersebut nanti akan terbuka ataukah akan dijebol, dirusak? Kata Hudzaifah ibn al-Yaman, bal yuksar, bahkan pintu tersebut akan dijebol, dirusak. Kemudian Umar bin Khattab kabur, pergi, meninggalkan Hudzaifah. Salah seorang tabi'in bertanya kepada Hudzaifah, apakah Umar bin Khattab tahu apa yang dimaksud pintu tersebut? Kata Hudzaifah, na'am. Ya, Ibnu Khattab tahu, sebagaimana dia tahu setelah hari kemarin adalah hari ini. Apa pintu fitnah tersebut? Pintu fitnah tersebut telah terbuka, ya ikhwan. Kata Hudzaifah, pintu fitnah tersebut adalah maut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, muncullah sekian banyak fitnah-fitnah akhir zaman. Munculnya pemberontakan-pemberontakan di zaman Utsman bin Affan, di zaman Ali bin Abi Thalib. Munculnya keburukan-keburukan di tengah-tengah umat Islam ini tadi, karena pintu fitnah yang menjaga fitnah tersebut sudah wafat, yaitu sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jelas? Ya, lanjut. Jangan males. Tadi lu bilang istiqomah, ya. Kita lanjutkan. Antum enak, anak puasa. Ya, ini hari terakhir puasa Syawal, hari Jumat. Suara anak teriak-teriak kan? Mau khutbah. Lanjut. Wa qala anba'ana Sufyan ibn Uyainah. Sufyan bin Uyainah, Abu Muhammad Al-Kufi. Qala haddatsana, qala an Mujalid, dari Mujalid, huwa Mujalid ibnu Sa'id, dhaif. An Sya'bi, al-Imam Sya'bi, Sulaiman bin Mihran, thiqatun, imam, muhaddits. Sya'bi pernah mengatakan, ma katabtu as-sauda 'alal bayda. Apa artinya? Ma katabtu as-sauda 'alal bayda. Aku tidak pernah menuliskan tinta hitam di atas kertas yang putih. Apa maknanya? Beliau tidak pernah mencatat. Apa yang beliau dengar itu langsung hafal. Luar biasa kan?
Kalau kita udah ada buku, ada nyatat, ditanya bengong pula. Ya enggak? Sya'bi seperti itu tadi. An Masruq ibnu Ajda qala Abdullah, yakni Ibnu Mas'ud, berkata Abdullah yaitu Ibnu Mas'ud, laisa amun illa walladhi ba'dahu asyarru minhu. Kata Abdullah Ibnu Mas'ud, tidak ada suatu tahun melainkan tahun yang setelahnya lebih buruk dibandingkan tahun tadi. Ya ikhwan, apa yang bisa difahami dari hadis ini? Menunjukkan tahun yang setelahnya itu pasti dibandingkan tahun yang sebelumnya, tahun sebelumnya lebih baik, tahun setelahnya lebih buruk. Ya. Tahun berapa ini? 2026. Tahun 2025 itu secara global jauh lebih baik dibandingkan tahun 2026. Ya, seperti itu. Itu pasti. Kalau ternyata ada kebaikan itu nisbi. Misalkan ditinjau, kayaknya 2006 ini lebih baik Ustadz saya. Kata Khalifah, Ustadz, kayaknya menurut saya 2026 ini bagi saya itu jauh lebih baik. Saya sudah dapat pasangan. Ya enggak, misalkan Pak Slamet ngomong, enggak juga Ustadz, saya 2026 ini alhamdulillah lebih baik dibanding 2025. Saya kemarin 2025 enggak jelas hidupnya. Kadang di Masjid Talang Jambi, kadang di Masjid Darul Hadis, kadang di Talang Kelapo. 2026 ini saya Masya Allah Ustadz, sudah ada pendamping hidup. Tidur tidak lagi berpindah-pindah, sudah fokus di satu tempat. Itu namanya nisbi. Tahu untuk nisbi? Nisbi itu bukan mutlak. Jadi dari jauh dari satu sisi, dari orang tertentu, dari wilayah tertentu itu jauh lebih baik. Tapi hakikatnya waktu zaman secara global itu jauh lebih buruk. Jadi kalau kita mau hitung-hitung, sebenarnya buruknya lebih banyak. Ya, seperti itu tadi. Lah kata Abdullah bin Mas'ud, aku hendak mengatakan amun amtor min amin wala amun akhsab min amin. Yang kumaksud bukanlah bahwasanya suatu tahun itu lebih deras hujannya dibandingkan tahun yang lalu, atau suatu tahun ini lebih kering dibandingkan tahun yang sebelumnya. Difahami? Yang kumaksud kata Abdullah bin Mas'ud bukan berkaitan dengan musim. Bukan itu. Wala amirun khairun min amir. Bukan pula yang kumaksud adalah bahwasanya pemimpin tahun ini jauh lebih baik dibanding tahun kemarin, bukan. Lakin zahab ulamaikum wa khiyarikum. Akan tetapi hilangnya ulama kalian, wafatnya ulama kalian, wafatnya para orang-orang baik di kalangan kalian. Ternyata benar ya ikhwan. Masa ke masa, tahun ke tahun para ulama berkurang. Para ulama rabbani, kibarul ulama dari masa ke masa meninggal dunia. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita mendengar ada para ulama, ada Syekh Al-Albani rahimahullah, ada Syekh Muqbil ibnu Hadi Al-Wadi'i, ada Syekh Abdul Aziz bin Baz, ada Syekh Muhammad ibnu Shalih Al-Utsaimin, ada Syekh Ahmad ibnu Yahya An-Najmi, ada Syekh Zaid ibnu Hadi Al-Madkhali, ada Syekh Abdurrahman Muhyiddin, ada Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, ada Syekh Rabi' ibnu Hadi Al-Madkhali, ada Syekh Shalih Al-Haidan. Ini nama-nama yang sudah pergi duluan meninggalkan bumi ini. Ada Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi rahimahullah, ada Syekh Yahya ibn Uthman Al-Mudarris. Itu nama-nama yang kita tidak dengar lagi sekarang. Dengan wafatnya mereka, dengan perginya mereka, dengan meninggalnya mereka, hilang ilmu yang sangat banyak. Kita ambil contoh ya ikhwan, seperti Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi rahimahullah. Tidak didapati di zaman sekarang orang yang mampu mensyarah Sahih Muslim dengan syarah yang luas, dengan syarah yang muwassa' dari segala macam sisi seperti Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi. Demikian juga para ulama yang lain yang memiliki banyak sanad, ya, bahkan sanad mud sekalipun, seperti Syekh Yahya ibn Uthman Al-Mudarris. Demikian juga seorang alim yang mengerti tentang firaq, inhirafat, wad-dalalat, wal bid'ah, wal hizbiyat, seperti Syekh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali.
Demikian juga kita tidak dapati para ulama yang luas dalam keilmuannya, dalam bab ifta, dalam bab fatwa, dalam bab meninjau berbagai macam perkara-perkara nawazil, luasnya seperti Syekh Abdul Aziz Al-Syekh rahimahullah rahmatan wasi'ah. Tsumma yahdutsu aqwamun, kemudian nanti akan muncul suatu kaum yaqisunal umur bi araihim. Nah, lihat kata Abdullah bin Mas'ud, nanti akan muncul suatu kaum yang mereka menimbang perkara-perkara agama itu dengan araihim, dengan akal-akal mereka, dengan pemikiran-pemikiran mereka. Fayuhdamul Islam wa yuslam, sehingga Islam itu bisa dihancurkan, bisa diruntuhkan dan ditutupi. Ya. Ini akan datang masanya, sehingga tertutupi al-haq, tertutupi kebenaran tersebut. Sudah muncul belum di zaman sekarang orang-orang yang meninjau agama itu tadi, ditinjau dari sisi pemikiran? Ya enggak? Muncul. Ya. Asar ini ya ikhwan dikatakan oleh Syekhuna Utsman As-Salimi, hadzal athar sanalu dhaif fihi Mujalid wa huwa Ibnu Sa'id. Asar ini dhaif, padanya ada Mujalid Ibnu Sa'id, dha'afa jam'un wa akhrajahu Ibnu Waddah fil Bid'ah bab an-nahy anhuma. Asar ini diriwayatkan oleh Ibnu Waddah dalam kitab Al-Bid'ah bab an-nahy anhuma, larangan dari kebidahan. Namun biasanya kalau dibawakan oleh para ulama dalam bab asar ini yumasya alaih, perkara yang sudah dimaafkan gitu, jalan saja gitu loh, nggak terlalu tasyaddud mereka dalam bab hadis. Ya, beda hadis dan beda asar. Kadang mereka ya perkara-perkara dhaif ringan masih mereka bawakan gitu ya. Lakinnal ma'na sahih, kata Syekhuna Utsman As-Salimi, akan tetapi maknanya sahih. Wa qad thabata fi Sahih Bukhari annahum qalu li Anas wa syaqau ilaihi ma yajiduna minal hujjaj. Sungguh telah sahih dalam Sahih Bukhari bahwasanya mereka para tabi'in mendatangi Anas bin Malik. Mereka mengeluhkan kepada Anas bin Malik apa yang mereka jumpai dari sikap-sikapnya Al-Hajjaj ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi. Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ya. Ini pemerintah, ya, Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, pemerintah yang zalim. Faqal isbiru, kata Anas bin Malik, isbiru, sabar kalian, hatta talqaw rabbakum, ya, sampai kalian berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Fa innahu la ya'ti 'alan nasi zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Karena tidak datang suatu masa melainkan masa yang setelahnya, waktu yang setelahnya jauh lebih buruk dibandingkan zaman yang sebelumnya. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian, sampai kalian wafat. Fa inni sami'tu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam, demikianlah aku dengar dari nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, yakni yaitu annal khair fin nas yaqillu, ya, maknanya kebaikan di tengah-tengah umat manusia ini akan semakin sedikit. Wala yuqal al hakim al fulani wal fasid balil fasad yakthur fin nasi wal hukam minhum. Tidak bisa kita katakan oh kerusakan itu dengan sebab pemimpin fulan, bahkan kerusakan yang terjadi adalah kerusakan yang banyak terjadi di kalangan umat manusia dan juga para pemimpin. Jadi sebabnya bukan pemimpin ya, tapi manusia sendiri yang telah terjadi perubahan sehingga banyak kerusakan di kalangan mereka. Walihada yaqulu Ibnu Mas'ud laisal khairu kathratal matar wala am akhsab ay aktsar zira'ah wa aktsar ashban wa thamaran wala amira khairin min amirin. Kata Ibnu Mas'ud, bukanlah kebaikan itu cuma sekedar banyaknya turun hujan, juga bukan karena masa waktu atau suatu tahun jauh lebih kekeringan, ya. Akhsab itu panen, itu lebih istilahnya itu tadi Anda mengertikan kekeringan ya, bukan kekeringan tapi musim panen, enggak bagusnya panen ya. Kata beliau, laisal khairu kathratal matar, bukanlah kebaikan itu ditinjau banyaknya turun hujan. Wala am akhsab, bukan juga ditinjau am akhsab. Apa am akhsab? Ai aktsar zira'atan,
yaitu bukan pula masa yang tahun yang banyak pertaniannya, aksara ashban, banyak tanaman-tanaman, wasamaron, banyak buah, bukan seperti itu. Apa namanya kalau istilahnya? Kalau bahasa Arabnya aksab, apa? Musim panen ya, musim panen ya. Kata Ibnu Mas'ud, bukanlah yang kumaksudkan itu dalam asar itu, la aqulu amun amtar min amin wala amun aksab min amin. Bukanlah maksud aku adalah tahun itu lebih deras hujannya ya dibandingkan tahun sebelumnya, atau bahwasanya panen lebih baik dibandingkan panen tahun sebelumnya, bukan itu ya. Atau dengan mengatakan pemimpin tahun ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, bukan. Kata Syekh Utsman As-Salimi, wal hakim huwa fardun min afradin nas. Pemimpin itu cuma person dari person-person umat manusia yang ada. Walakin al bid'ah, akan tetapi kebid'ahan taktsur, semakin banyak. Benar. Sehingga yang dinilai oleh Abdul Mas'ud bukan dari sisi dunianya, tapi dari sisi agama. Semakin mendekati akhir zaman, agama ini semakin apa? Semakin pudar. Semakin pudar, dan juga kebid'ahan semakin banyak. Walakin al bid'ah taktsur, fa idza kathurat dhahabatis sunan. Karena kebid'ahan akan semakin banyak, apabila bid'ah sudah banyak maka semakin banyak juga hilang sunnah. Wa qalla al khair, dan sedikit pula kebaikan. Walihada al ulama ya'muruna bitamassuk bil kitabi was sunnah. Oleh karena itulah para ulama memerintahkan untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah. Wa bima kana ali sahabah, dan juga para ulama menganjurkan untuk berpegang teguh dengan sesuatu yang merupakan kebiasaan para sahabat. Fa'an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu annahu sami'a Umar, bahwasanya Anas bin Malik pernah mendengar Umar radhiyallahu anhu ilghad hina, atau Anas bin Malik annahu sami'a Umar al-ghad hina bay'al muslimun. Dari Anas bin Malik annahu sami'a Umar al-ghad hina bay'al muslimun Abu Bakar wastawa ala minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tashahhada qabla Abi Bakar. Bahwasanya Anas bin Malik mendengar Umar bin Khattab ya, ketika kaum muslimun membaiat Abu Bakar. Wastawa ala minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Anas bin Malik, Umar bin Khattab berdiri di atas mimbarnya, atau naik di atas mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasyahhada qabla Abi Bakar. Dia bertasyahud sebelum Abu Bakar. Maksudnya apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan innal hamdalillahi nahmaduhu dan setelahnya. Faqala amma ba'du. Kata Umar bin Khattab, amma ba'du fakhtarallahu li rasulihi alladhi indahu 'ala alladhi indakum. Allah telah memilih untuk rasulnya yang ada di sisinya pada yang ada di sisi kalian. Wa hadzal kitab alladzi hadallahu bihi rasulakum. Maknanya apa? Ini loh, Allah telah pilihkan untuk rasulnya apa yang ada di sisi kalian. Apa itu? Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an, kitab ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada rasulnya. Fakhudhu bihi tahtadu wa innama hadallahu bihi rasulahu. Maka ambillah kitab ini, Al-Qur'an. Niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Kenapa? Karena dengan Al-Qur'an inilah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada rasulnya. Rawahul Bukhari. Jelas? Kata Umar bin Khattab, ini loh ada Al-Qur'an, ada kitab yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah SAW, itu Nabi Muhammad. Dengan kitab inilah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ambillah kitab ini, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Jelas? Seperti itu. Fi kitabil i'tisam, disebutkan dalam kitab al-i'tisam ya. Faman akhadha al-kitab wa sunnah ala fahmi sahaba wa man tabi'ahum bi ihsanin ihtada. Siapa yang mengambil Al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat serta mengikuti jalannya orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ihtada, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Walam yudhil, dan dia tidak akan tersesat. Fangzuru, maka lihatlah ila wasiyati Umar, kepada wasiatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi dzalik az-zaman, pada zaman tersebut amara bitamassuk bil Qur'an ya. Lihatlah kepada wasiatnya Umar bin Khattab pada waktu tersebut ya, pada waktu itu. Jadi Umar bin Khattab apa wasiatnya ketika Abu Bakar diangkat menjadi pemimpin di baiat? Umar bin Khattab memerintahkan untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Fal Qur'an ya'mur bil luzumil jamaah. Al-Qur'an memerintahkan untuk berpegang teguh dengan jamaah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, janganlah kalian berpecah belah. Wa kadza as-sunnah wal Qur'an ya'murani bil muhafadzah 'ala as-salawat wad din kullihi was sunnah an-nabawiyyah aidan fiha kullu khairin. Al-Quran dan Sunnah keduanya memerintahkan untuk menjaga salat 5 waktu, menjaga agama. Demikian juga Al-Quran dan Sunnah juga padanya terdapat kebaikan. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yaqisuna al-umur bi ara'ihim ay annahum yuqaddimuna al-qiyas al-mukhalif lis-sunnah wa yunadiluna min ajlihi kama hasala min al-mu'tazilah wal khawarij wa ba'dil fuqaha kal hanafiyyah wa ba'dil mutamadhdhibah fayakunu ad-dalil wadihan fi syaqqi ra'i fi syakkin wa ra'yuhum fi syakkin akhar. Kata beliau, demikian juga Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah mengatakan, ya, akan muncul suatu zaman yang orang-orang akan meninjau, menimbang, menjadikan perkara-perkara agama tersebut dengan timbangan akal-akal mereka. Maknanya mereka yuqaddimunal qiyas, mereka lebih mendahulukan analogi, qiyas yang menyelisihi sunnah, ya. Dan mereka jadikan patokan, mereka kuatkan hal tersebut sebagaimana yang terjadi dari kalangan Mu'tazilah dan Khawarij serta sebagian fuqaha dari kalangan mazhab Hanafiyah, demikian juga sebagian orang yang taklid mazhab. Sehingga dalil yang sangat jelas berada pada satu sisi, sedangkan pemikiran mereka di sisi yang lain. Wa amma qiyas, ini juga ikhwan, kadang ada sudah jelas dalilnya, ya, jelas gamblang, ibarat matahari di siang bolong, tapi dia lebih mengikuti pendapat ulama tertentu, itu tidak diperbolehkan. Pendapat ulama apabila menyelisih dalil tidak boleh diikuti, ya. Wa ra'yun la yukhaliful kitab wa sunnah bal fihi muhawalah lil wusul lil haq fa hadza la yudham. Adapun pendapat yang tidak menyelisih Al-Qur'an dan sunnah, bahkan pada pendapat tersebut ada upaya untuk mencapai kebenaran, maka ini tidak tercelah. Kama huwa ma'lum fa hunaka qiyasun jali wa qiyasul aula wa qiyasun yusta'nasu bihi fi masailil ijtihad. Sebagaimana perkara yang sudah diketahui semua, di sana ada qiyas jali, ada qiyasul aula, ada qiyas yang digunakan untuk mencapai permasalahan-permasalahan ijtihad. Wallahu alam. Wa amma man yu'arid ad-dalil wal haq bi ra'yi fa hadzal ladzi yusallim fil Islam thulmah ay yashqu fil Islam syaqqan wa yukharrik kharqan wa syarhan. Ya. Adapun orang yang yu'arid, menentang dalil, ya, menentang kebenaran dengan akal dan pemikiran mereka, ini justru orang yang akan yusallim al-Islam, akan merusak, ya, memecah Islam. Yusallim al-Islam thulmah ay yashq, yusalliman ay yashq, akan merusak, melobang Islam tersebut, ditutupi sama dia, ya, ditutupi kebenaran tadi. Syaqqan wa yukharrik, ya, dia bolongi Islam tersebut. Wallahu taala a'lam bishawab, ya. Naktafi bihadzal qadar, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Anak informasi